Selamat pagi buat kita semua, salam sukacita. Dan saat ini kita akan segera memulai kebaktian kita pada hari ini. Dengan bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Votum dan salam. Marilah kita mengaku dan percaya bahwa ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai umatnya senantiasa sampai akhir zaman. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta kita sekalian. Dan beserta saudara juga. Teman-teman semua, tema kebaktian kita pada hari ini yaitu To the End of the World, yang jika kita artikan dalam bahasa Indonesia sampai ke ujung bumi. Sebuah pertanyaan yang menarik karena yang kita tahu bumi kan bulat, ujung bumi itu di mana? Nanti kita akan menyaksikan dan mendengarkan dengan seksama apa sebenarnya yang dimaksudkan dalam firman Tuhan nanti. Mari kita melanjutkan kebaktian kita dengan menyanyikan Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Ketika kita menaikkan pujian tadi, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok, mari kita kembali merefleksikan hari-hari yang sudah kita jalani. Karena seringkali dalam kenyataan ketika kita menjalani kehidupan kita, dengan jujur kita mengakui bahwa kita masih melanggar apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita juga masih lebih memilih melakukan dosa atau lebih memilih ego kita yang kita dahulukan. Pada saat ini, mari dengan segala kerendahan hati kita mengakui dosa-dosa kita. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak.
Tuhan, ketika kami mengambil waktu kami sejenak untuk merefleksikan kehidupan yang sudah kami lewati, dengan segala kejujuran kami harus mengakui bahwa kami masih saja melawan kehendak-Mu. Kami masih memilih melakukan perbuatan yang tidak sesuai dan tidak Tuhan kehendaki. Dan kami juga lebih memikirkan ego kami dibandingkan kami mengasihi sesama kami. Kami mohon ampun Tuhan, dan kami berterima kasih ketika pengampunan itu masih selalu Tuhan berikan. Tapi ajar kami untuk tidak menggunakan pengampunan itu dengan seenak-enaknya, tetapi sebagai pengingat bahwa kami harus bersikap dan bertindak lebih baik hari lepas hari. Inilah Tuhan, pengakuan dosa kami memohon pengampunan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami ini. Amin. Mari kita kembali menaikkan pujian. Sungguh indah Kau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Mazmur 86 ayatnya yang kelima. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita memberikan salam damai. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita menaikkan pujian Siapa yang berpegang. Mulia
Rekan-rekan pemuda remaja, marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dengan segala keberadaan kami saat ini, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang membuat jiwa kami lepas dari dahaga. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami berantusias, memiliki kerinduan untuk mendengar firman-Mu, dan biarlah firman itu dapat tersampaikan dengan baik, bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam hati kami. Tuntunlah kami Tuhan, karena kami manusia yang lemah. Kami seringkali terganggu mungkin dengan kondisi di sekeliling kami, tapi biarlah kami dapat menggunakan waktu yang terbatas ini untuk menjadikan pribadi kami lebih baik lagi. Kami mau menyerahkan seluruh jalannya pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman semua, bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 49 ayatnya yang pertama hingga ke-6. Saya akan membacakan bagi kita sekalian satu perikop dengan judul Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman itu, melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa tidak mengenal Bill Gates atau Mark Zuckerberg atau Jack Ma? Ya, nama-nama itu mungkin sudah akrab dan sering kita jumpai berlalu lalang di lini masa kita, karena mereka adalah orang yang sukses di bidangnya, menjadi triliuner, menjadi orang yang sangat kaya, dan mereka menggunakan kekayaan itu bukan hanya untuk mencari kemegahan diri, tetapi mereka juga masing-masing memiliki suatu lembaga sosial, ya, ditujukan untuk membantu orang. Orang-orang seperti itu kita sebut dengan filantropis, ya, orang-orang yang dengan kekayaannya menggunakan kekuatan itu untuk menolong mereka yang lemah, ya, bukan untuk mencari keuntungan. Tetapi selain tiga orang itu, ada tidak yang pernah mendengar satu nama? Namanya adalah Rakean Radia Albara, ya, Rakean Radia Albara. Orang ini biasa dipanggil dengan Raka, ya, menurut artikel yang saya baca. Mungkin kita asing ya dengan nama ini, bahkan saya cukup yakin kita baru pertama kali dengar sekarang. Rakean Radia Albara, Raka, ini adalah seorang siswa kelas 12, ya, kelas 3 SMA. Dan uniknya, ya, siswa ini merupakan siswa yang berdomisili di Bandung juga, jadi dekat dengan kita.
bersekolah di salah satu sekolah negeri, Raka. Kejadiannya baru April lalu, ya, April 2020 ketika pandemi ini melanda. Raka memposting suatu video yang berisi ajakan untuk memulai gerakan. Gerakan ini namanya adalah Gerakan Bantu 1 Ajak 2, ya. Gerakan Bantu 1 Ajak 2. Maksudnya apa? Raka ini memiliki keresahan ketika pandemi ini mulai melanda di awal-awal PSBB diberlakukan, banyak pekerja harian yang menjadi tidak bisa menerima upah, ya. Karena pusat perbelanjaan ditutup, pusat keramaian dijaga, ya, disegel, ya, tidak boleh ada aktivitas berkerumun, dan sangat banyak masyarakat yang terdampak. Nah, karena merasa resah akan hal tersebut, Raka memulai suatu gerakan. Isi atau ajakan dari gerakan ini adalah bahwa satu keluarga, atau kalau nggak bisa satu keluarga ya patungan, membiayai satu orang pekerja harian, ya. Yang dimaksud pekerja harian itu adalah pekerja yang mendapatkan upah kalau pada hari itu dia bekerja. Kalau enggak ya tidak ada pemasukan sama sekali. Berbeda dengan pekerja kantoran yang digaji tetap setiap bulan, ya. Maka mengajak satu keluarga untuk membiayai, entah memberikan bantuan logistik atau makanan atau memberikan uang, terserah keluarga ini. Dan setelah membantu satu orang, keluarga ini harus mengajak 2 orang lain atau 2 keluarga lain untuk terlibat di dalam gerakan ini, ya. Tujuannya jelas supaya orang-orang ini tergerak, ya. Tidak hanya menyalahkan kondisi pandemi tetapi bergerak menjadi solusi. Dan hal ini sempat viral gitu, ya, di YouTube ketika Raka sudah mengupload, sempat viral dan mendapat dukungan dari banyak pihak, ya. Tetapi di artikel tersebut dikisahkan meskipun videonya viral, yang berpartisipasi itu belum sebanyak yang nonton, ya. Nah, apa sih yang mau saya kisahkan dari kisah hidup Raka, seorang anak SMA kelas 12 ini ketika dia memulai sebuah gerakan yang sederhana. Teman-teman, tema kita pada ibadah ini adalah to the end to the world, ya, to the end of the world, ya, menuju ke akhir dunia, ya. Sebenarnya dari tema ini kita itu diajak untuk mengingat bahwa sekarang kita itu berada di masa menantikan kedatangan Kristus, ya. Masa ketika Kristus datang berarti nanti penghakiman akan dilakukan. Dan kita percaya, mengimani dengan sungguh bahwa setelah itu akan ada masa yang baru, ya, akan ada zaman yang baru. Oleh karena itu zaman ini akan berakhir, ya. Kita hidup di akhir zaman. Orang-orang beberapa juga menyebutnya dengan kiamat, ya. Tetapi kiamat sendiri ada 2 kiamat, ya. Kiamat kecil dan juga kiamat besar. Kiamat kecil itu adalah ketika masa kita, zaman kita sudah habis, ya. Ketika kita meninggal, kita berpulang kepada Bapa, itulah kiamat kecil. Kiamat besar adalah ketika orang-orang mati dibangkitkan dan kemudian bersekutu bersama dengan Kristus di akhir zaman, di zaman yang baru. Nah, kalau kita memikirkan, ya, tentang akhir zaman, mungkin kita yang muda merasa bahwa hidup kita masih panjang, usia kita masih nun jauh di sana berakhirnya. Tetapi yang jelas kita tidak ada yang tahu, tidak pernah ada yang benar-benar tahu berapa usia kita, ya. Beberapa hari yang lalu di masa pandemi ini, beberapa teman saya, teman sekolah, teman saya di gereja yang lama di Magelang sana, ada yang meninggal, ya. Beberapa bahkan lebih dari 1, membuktikan bahwa kita tidak pernah tahu di mana garis akhir kita. Dan ketika kita tidak tahu, marilah kita merenungkan, apa sih yang sudah saya lakukan? Kalau seorang Raka bisa membuat suatu gerakan yang mungkin sederhana tetapi berguna,
Lalu kita apa? Kita ngapain di masa pandemi ini? Ya. Kalau kita lihat bacaan kita di kitab Yesaya, teman-teman, kitab Yesaya ditulis pada saat Israel itu berada di pembuangan, ya. Tetapi dari perikop yang kita baca, Israel tetap dipersiapkan dan diutus sebagai hamba, sebagai terang. Ya, berarti dari situ kita bisa belajar apa? Yang pertama adalah bahwa Tuhan mengutus kita sebagai terang apapun kondisinya. Tuhan tidak mengutus kita hanya pada saat kita senang, pada saat zaman enak gitu ya, bisa kumpul-kumpul. Ketika di masa pandemi ini pun sebenarnya Allah mengutus kita untuk menjadi terang. Tapi pertanyaannya adalah apa hal yang sudah kita lakukan, ya. Kalau kita boleh berkaca, kita bergereja, melihat video seperti ini, ya ini adalah inisiatif dari sebagian kecil orang. Pertanyaannya adalah, di mana sebagian besar jemaat yang lain? Apakah hanya berpangku tangan, hanya berharap bahwa pandemi ini akan selesai lalu saya akan melakukan ini dan itu? Bukankah sebenarnya kita bisa memulai sesuatu yang baru, memulai hal yang mungkin sederhana yang belum pernah dipikirkan orang lain, ya? Karena kita diutus menjadi terang bukan pada saat sebelum pandemi saja, tetapi kapanpun dan dimanapun kita diutus sebagai terang. Kalau kita membaca ayat yang kedua, teman-teman, di Yesaya 49 tadi, ayat kedua berbunyi, Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Dari situ apa yang bisa kita pelajari? Saya melihat di sana bahwa Ia telah membuat ini, telah membuat aku itu. Ia telah mempersiapkan Yesaya dengan begitu rupa. Jadi kita bisa bilang bahwa ketika Tuhan mengutus kita sebagai terang, Tuhan tidak main-main. Tuhan benar-benar memperlengkapi orang-orang yang diutusnya, ya. Orang yang tidak mampu tetapi dimampukan. Orang yang tidak cakap diberi kecakapan oleh Allah. Jadi Tuhan memperlengkapi orang yang diutusnya. Tetapi ada catatan, dengan cara yang nyaman maupun menyakitkan, ya. Membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Teman-teman, untuk menajamkan sebilah pedang gitu ya, kan harus ditempa. Nggak mungkin pedang diliatin gini terus jadi tajam sendiri ya. Deddy Corbuzier aja itu jadi bengkok ya, bukan jadi tajam. Jadi mungkin ada cara-cara yang menyakitkan. Kemudian ia menyembunyikan aku dalam tabung panahnya, disembunyikan. Itu kan bukan hal yang menyenangkan gitu ya. Orang secara natur pengen show off gitu. Kayak, misalkan ada anak jago juggling bola, itu kayaknya seharian pengen juggling terus gitu ya. Di sekolah kalau misalkan ketemu teman-teman. Ketika kita diperlengkapi, ketika kita dibentuk, tetapi disembunyikan, itu bukan hal yang menyenangkan. Dan itulah yang mungkin terjadi. Kita diutus untuk jadi terang, dan kita diperlengkapi Tuhan, tetapi mungkin dengan cara yang nyaman, atau bisa juga dengan cara yang menyakitkan. Beralih ke ayat 6 yang berbunyi, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Hal berikutnya, hal ketiga yang kita pelajari adalah bahwa Tuhan sebenarnya memberikan kita tugas dan tanggung jawab yang besar, ya. Dimulai dari kata terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Kalau kita berbicara tentang hamba, hamba ini adalah orang yang menaati tuannya, yang mendengarkan perintah tuannya, ya. Berarti untuk menjadi hamba, kita mendengarkan firman Tuhan, melaksanakan perintahnya, selesai. Tetapi Yesaya bilang bahwa terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba. Kita dituntut untuk lebih dari itu. Di sana dikatakan apa? Tetapi aku, Tuhan, akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, ya, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi, ya. Terang yang dimaksud di sini berarti kita dituntut tidak hanya untuk yes man, ya, oke Tuhan perintah seperti ini saya jalankan.
Lebih dari itu, kita dituntut untuk menjadi teladan bagi yang lain, untuk menjadi role model, untuk menyatakan seperti apa hidup dalam Kristus itu bagi orang lain, bagi yang percaya maupun yang belum percaya. Untuk itulah kita dipanggil. Dan dengan segala hal yang telah kita lakukan ya, ketika kita berjuang untuk menjadi terang ya, perlu diingat bahwa kita bukanlah sumber terang itu. Sumber terang tetap dari Allah Bapa kita, Sang Pencipta. Kita hanya memantulkan terang kasih Bapa. Di fisika, refleksi atau pantulan ya, kita pasti setidaknya tahu ya konsep pantulan itu. Pantulan itu hanya bisa terjadi kalau suatu permukaan itu menghadap ke sumber cahaya ya. Katakanlah kertas ini ya, kalau saya menghadapkan kertas ini, kita bisa melihat sesuatu itu karena benda memantulkan cahaya, bukan? Jadi kalau kertas ini, ada cahaya memapar kertas ini secara langsung, kita akan bisa melihat pantulannya. Tetapi kita tidak akan pernah bisa melihat ketebalan kertas ini ya. Kenapa? Karena permukaannya sangat kecil, tidak ada bidang yang menghadap ke sumber cahaya langsung. Apa yang ingin saya katakan di sini? Ketika kita diminta untuk menjadi terang, ketika kita diminta untuk menjadi teladan, mustahil kita lakukan itu kalau kita tidak mengarahkan mata kita, pandangan kita kepada Bapa, Pencipta kita. Kita hanya mampu melakukan itu kalau hati kita, pikiran kita, seluruh jiwa kita terarah kepada Bapa di sorga yang menjadi teladan bagi kehidupan kita. Jadi teman-teman, kalau Raka, seorang anak SMA, bisa memulai suatu gerakan kecil, kalau kita ternyata diminta untuk menjadi terang, kalau ternyata kita tidak pernah tahu usia kita sampai di mana, maka pertanyaan utama yang akan kembali saya lontarkan adalah, apa yang sudah kita lakukan sampai dengan hari ini? Apa yang akan kira-kira Yesus katakan ketika kita berjumpa dengannya muka tatap muka? Apa yang kira-kira orang lain akan katakan dengan melihat kita ketika kita mungkin telah tiada atau ketika kita tidak ada di antara mereka? Apakah mereka akan merindukan kebaikan kita atau justru mereka bersyukur karena kita pembuat onar? Jadi marilah kita merenungkan bahwa di kondisi pandemi ini kita berupaya untuk tetap menjadi terang. Kalau melalui firman ini ada teman-teman yang mungkin rindu, Kak bikin persekutuan, Kak bikin kegiatan ini, sampaikanlah ya. Bisa lewat WA, bisa menghubungi Kak Joyce, bisa ya banyak hal lah ya, disampaikan telepon aja ke kantor gereja atau apa, banyak hal. Ketika yang jelas ketika Roh Kudus sudah memberikan kita inisiatif, ada api kerinduan untuk melakukan sesuatu, jangan biarkan api itu padam. Karena apa? Karena untuk itulah kita dipanggil. Bukan hanya untuk menjadi hamba yang menuruti kata-kata Tuannya semata, tetapi untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Akhir kata, saya akan tutup dari 1 Korintus 10 ayat 23 yang berbunyi, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Biarlah melalui masa muda kita, kemudaan kita, dengan penuh sukacita, kita boleh diperkenan untuk memilih sesuatu yang berguna dan yang membangun. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh mengucap syukur karena Engkau telah mengizinkan kami kembali merefleksikan untuk apa keberadaan hidup kami saat ini. Tuhan ampuni kami kalau selama pandemi ini kami seringkali menjadi orang yang pasif, kami lupa bahwa kami tetap dipanggil menjadi terang-Mu. Dan biarlah melalui firman ini kami pun diingatkan kembali, roh kami kembali disegarkan, sehingga kami pun dapat memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan dengan lebih lagi. Inilah doa dan kerinduan kami Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu.
Dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saat ini kita akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota remaja dan pemuda yang berulang tahun selama sepekan ini dari tanggal 13 sampai tanggal 20. Selamat ulang tahun, selamat bersuka cita, Tuhan Yesus memberkati. Doa syafaat. Mari teman-teman, mari kita berdoa syafaat. Syukur Tuhan untuk berkat-Mu, untuk hari ini kami bisa beribadah bersama Tuhan walaupun secara online. Tuhan berkati negara ini Tuhan yang sedang berusaha Tuhan untuk bisa melawan COVID ini. Tuhan berkati proses pembuatan vaksin, proses pembuatannya, produksi, distribusi dan segalanya Tuhan. Biarkan pandemi boleh cepat berakhir Tuhan. Tapi kami juga berdoa Tuhan biar kami lewat pandemi ini juga bisa jadi orang yang lebih baik, jadi orang yang justru bisa menyebarkan kasih Tuhan, bisa menjadi berkat Tuhan di tempat di mana kami ditempatkan Tuhan, khususnya di mana kami ada di keluarga kami, ada di gereja ini juga Tuhan, ada di sekolah, ada di tempat kuliah Tuhan, biarkan kami boleh jadi berkat di sana Tuhan. Kami bisa menunjukkan kalau kami adalah anak Engkau, kami bisa berkreasi, kami bisa jadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Berkati gereja ini juga Tuhan dalam segala kesulitan, dalam segala keterbatasan alat maupun pengerja Tuhan, biarkan kami boleh terus bersemangat, boleh terus diberkati untuk bisa melayani Engkau dengan lebih Tuhan. Berkati juga mama kami, keluarga kami Tuhan, biarkan mereka boleh terus semangat, terus boleh jadi berkat juga Tuhan di tempat kerja mereka, apalagi kalau punya bawahan Tuhan, bisa jadi bos yang baik, bisa berjuang Tuhan melewati pandemi ini bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita semua untuk memberikan rasa syukur kita melalui persembahan kepada Tuhan, dan untuk mendasari persembahan kita dari Mazmur 54 ayatnya yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sambil kita menyiapkan persembahan kita menaikkan pujian Bapa-Ku datang padamu. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah rasa syukur kami
karena Tuhan senantiasa memelihara kami sepanjang waktu yang sudah kami lalui dan di masa-masa mendatang. Kami tahu tidak sebanding persembahan kami dengan begitu banyak berkat Tuhan. Tapi Tuhan, inilah rasa syukur kami yang kami wujudkan melalui salah satunya lewat persembahan, agar persembahan kami nanti bisa dikelola dengan baik untuk menunjang segala kegiatan di gereja kami GKI Pasteur. Tuhan, terimalah dan biarlah ini benar-benar mampu kami kelola dengan baik dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Hari ini kita sudah belajar firman Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa menyertai, memelihara, dan melindungi kita. Oleh karena itu Tuhan juga menanti respon kita terhadap kehidupan yang sudah Tuhan berikan sampai saat ini. Mari kita kembali menaikkan pujian dengan menyanyikan Kita Harus Membawa Berita. Mari kita masuk ke dalam pengutusan dan berkat. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kebaktian minggu kita sudah selesai, tapi bukan berarti sukacita kita akan kasih dan penyertaan Tuhan juga selesai. Mari kita kembali melanjutkan kehidupan kita dan selalu berpegang pada firman-Nya sebagai penuntun langkah hidup kita. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati.